petani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci. Selamat malam, perkenalkan nama saya Heru Widya Pratama, NIM 35 2019 016. Saya di sini ingin mengangkat sebuah judul, yaitu kekerasan terhadap perempuan di dalam UAS ataupun TAS Cyber Sosiologi. Oke, dalam topik ini kan kekerasan terhadap perempuan saat ini itu tidak hanya merupakan masalah sebuah individu maupun nasional, tapi permasalahan perempuan itu sudah menjadi masalah ataupun sudah menjadi tradisional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap perempuan itu terkait masalah yaitu hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut kan meliputi hak sipil dan juga politik secara ekonomi, sosial, budaya maupun hak untuk berkembang. Jadi sebuah kekerasan terhadap wanita itu merupakan rintangan ataupun hambatan sebuah pembangunan, karena dengan demikian kan akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita tersebut, menghambat kemampuan wanita untuk selalu berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya dan juga fisik. Hal ini kan dapat menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik secara fisik, ekonomi, politik maupun kultur itu menjadi sebuah terganggu atau menjadi sebuah masalah. Kekerasan terhadap perempuan itu dapat dikategorikan dengan yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikolog, yang ketiga kekerasan seksual. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu berupa pukulan, tamparan, penjambakan, pembenturan, dan juga segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik. Yang kedua, bentuk kekerasan secara psikologis, yaitu merupakan umpatan, ejekan, hinaan, maupun segala tindakan yang mengakibatkan dirinya itu mempunyai tekanan psikologis dan juga merasa terancam, ataupun pengakangan yang berakibat pada gangguan mental dan juga jiwa. Yang ketiga, kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan rusaknya organ vital itu sendiri. Mungkin kalau kita berbicara soal kekerasan perempuan di Indonesia mungkin sudah tercantum di dalam RUU KUHP. Dalam bentuk kekerasan wanita itu adalah sebuah pelecehan seksual. Dalam hal ini ada sebuah perundangan yang khusus mengatur mengenai pelecehan seksual maupun kekerasan dalam perempuan. Dalam RUU KUHP terdapat ketentuan mengenai perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan ataupun kesopanan, dan juga perbuatan keji yang terjadi di dalam lingkungan itu sendiri. Bagaimana sih perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan? Dari uraian yang mungkin di atas nampak bahwa kekerasan terhadap wanita itu merupakan sebuah interdisipliner, baik politis, sosial, budaya, dan juga maupun ekonomis maupun aspek-aspek sosial lainnya. Atas dasar kajian-kajian lintas kultural, misalnya saja dengan diprediksinya bahwa kekerasan akan dampak maupun banyak terjadi di mana-mana, dan juga kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan juga wanita. Penyelesaian konflik ini dengan menggunakan kekerasan, dominasi laki-laki dan juga ekonomi keluarga, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya, dalam kondisi-kondisi ini di mana perempuan mempunyai kekuasaan di luar rumah, intervensi masyarakat secara aktif, dan juga berkembangnya perlindungan sosial, keluarga, dan juga teman terhadap kekerasan itu sendiri. Prediksi terjadinya kekerasan terhadap wanita sangatlah rendah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan internasional dan juga kongres-kongres yang bersifat internasional, dan juga negara-negara di dunia menggunakan strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita dan juga strategi perlindungan bagi wanita terhadap kekerasan itu sendiri. Yaitu strategi tersebut yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran wanita terhadap hak dan juga kewajiban di dalam hukum melalui pelatihan dan juga penyuluhan.
Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat atau public awareness betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap wanita baik dalam konteks individu, sosial maupun institusional. Yang ketiga yaitu mengingat masalah kekerasan dulu. Mengingat masalah kekerasan terhadap wanita sudah merupakan masalah global, maka perlu sebuah koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan. Yang keempat yaitu melakukan kesadaran para penegak hukum agar cepat bertindak dalam mengatasi sebuah kekerasan terhadap wanita dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global. Yang kelima yaitu meningkatkan bantuan dan juga konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Mungkin kesimpulan yang saya ambil dari kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu banyaknya kasus kekerasan perempuan ini dalam bentuk yang beragam menjadikan kekerasan tersebut menjadi suatu masalah yang sangat besar di global maupun di Indonesia itu sendiri. Hal ini itu menyadarkan bahwa negara-negara di dunia termasuk di Indonesia terus bisa bekerja sama untuk mengatasi maupun menanggulangi kekerasan perempuan saat ini secara interdisipliner baik politis, sosial maupun ekonomi. Dan juga negara itu harus bisa menjadikan sebuah kondisi di mana laki-laki dan juga wanita itu ditempatkan pada posisi yang sejajar, sehingga tidak ada dominan laki-laki terhadap wanita di bidang kehidupan. Pemberdayaan wanita itu perlu ditingkatkan sehingga wanita itu tidak tergantung secara ekonomi pada laki-laki itu tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi yang saya sampaikan yang berjudul kekerasan terhadap perempuan. Apabila ada kekurangan saya mohon minta maaf. Apabila ada yang mau menambah silahkan di komentar. Saya Widya Pratama, selamat malam.